Halo Sobat UMKM, kembali lagi bersama saya di channel Kalimah. Saya ingin mengawali video ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kalau saat ini saya bertanya kepada Sobat UMKM, berapa keuntungan usaha bulan lalu? Apakah bisa langsung menjawab dengan pasti? Atau mungkin jawabannya masih, sepertinya untung? Lumayan rame, yang penting usaha masih muter. Padahal belum tentu usaha yang rame itu benar-benar menghasilkan keuntungan yang besar. Banyak UMKM mengalami kondisi yang sama. Pembeli datang setiap hari, penjualan berjalan, uang masuk terus, tetapi ketika ditanya keuntungan yang sebenarnya, jawabannya masih menebak. Kenapa bisa begitu? Karena uang usaha sering bercampur dengan uang pribadi. Transaksi dicatat seadanya, bahkan ada yang hanya mengandalkan ingatan. Akibatnya, pemilik usaha sulit mengetahui kondisi usahanya sendiri. Nah, kalau kondisi ini pernah Sobat UMKM alami, berarti video ini memang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Untungnya sekarang kita tidak perlu lagi membuat pembukuan yang rumit seperti dulu. Karena dengan bantuan Excel, pencatatan keuangan bisa menjadi jauh lebih mudah. Mari saya tunjukkan. Bayangkan seperti ini. Setiap hari, Anda hanya mencatat transaksi yang terjadi. Misalnya, hari ini membeli bahan baku, besok menjual produk, lusa membayar listrik. Cukup catat transaksi tersebut sekali saja dalam jurnal. Tidak perlu menghitung laba rugi secara manual, tidak perlu membuat neraca satu persatu, tidak perlu menjumlahkan saldo akun setiap akhir bulan, karena Excel akan mengolah semuanya secara otomatis. Jadi tugas kita hanya memasukkan transaksi dengan benar. Sisanya biarkan Excel yang bekerja. Tetapi ada satu hal syarat penting. Sebelum menggunakan Excel, kita harus memahami terlebih dahulu dasar pencatatan akuntansi, yaitu debit dan kredit. Karena seluruh sistem akuntansi dibangun dari dua konsep tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap sulit oleh pelaku UMKM, padahal sebenarnya sangat sederhana. Daripada langsung menghafal teori, mari kita gunakan contoh usaha yang dekat dengan kehidupan kita. Misalnya usaha batik dan kerajinan. Bayangkan hari ini, UMKM menyetor modal sebesar 7 juta rupiah ke rekening usaha. Saya ingin bertanya, menurut Sobat UMKM, apa yang bertambah? Yang bertambah adalah uang di rekening usaha. Dalam akuntansi, uang di rekening atau kas termasuk kelompok harta atau aset. Karena aset bertambah, maka dicatat di sisi sebelah debit. Lihat ya, logikanya sederhana. Uang masuk ke usaha. Kas bertambah, kas dicatat di sebelah debit. Kalau memahami logikanya terlebih dahulu, akuntansi akan terasa jauh lebih mudah. Contoh seperti yang berikut ini. Jadi, ketika menyetor uang ke rekening usaha, maka kas bertambah di sebelah debit 7 juta. Di sisi lain, modal pemilik bertambah 7 juta. Maka jurnalnya adalah kas pada modal pemilik. Kalau masih bingung membedakan debit dan kredit, saya punya cara yang sangat mudah untuk mengingatnya. Saya menyebutnya metode telapak tangan. Lihat ilustrasi tangan ini. Jempol mewakili harta, telunjuk mewakili utang, jari tengah mewakili modal, jari manis mewakili pendapatan, dan jari kelingking mewakili beban. Nah, yang perlu diingat hanya satu, harta dan beban normalnya berada di sisi sebelah debit. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya berada di sisi sebelah kredit. Tidak perlu menghafal rumus yang panjang, cukup pahami kelompok akunnya. Nanti ketika melihat transaksi, Sobat UMKM akan lebih mudah menentukan posisi debit dan kreditnya. Pada video berikutnya, kita akan langsung praktek sehingga konsep ini akan semakin mudah dipahami. Sekarang pertanyaannya, setelah memahami debit dan kredit, apa manfaatnya bagi usaha kita? Manfaat terbesarnya adalah kita bisa mulai membuat sistem pembukuan yang benar. Dan inilah yang akan kita lakukan pada video berikutnya. Kita tidak belajar teori lagi, kita akan langsung praktek di Excel, mulai dari membuat daftar akun, membuat jurnal transaksi, membuat buku besar otomatis, sampai menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Yang paling menarik, Sobat UMKM cukup menginput transaksi satu kali saja pada jurnal. Setelah itu, Excel akan membuat laporan laba rugi, neraca,
laporan arus kas, dan dashboard keuangan secara otomatis. Selain itu, saya juga akan menyiapkan soal latihan beserta pembahasannya. Jadi setelah menonton, Sobat UMKM bisa langsung mencoba sendiri dan mengukur pemahamannya. Kalau penasaran seberapa mudah sistem Excel ini digunakan untuk usaha batik, kerajinan, toko, kuliner maupun jasa, pastikan jangan lewatkan episode kedua. Karena di sanalah kita mulai membangun sistem pembukaan UMKM dari nol hingga bisa menghasilkan laporan keuangan otomatis. Karena itu jangan sampai ketinggalan episode 2. Jika video ini bermanfaat, bantu channel Kalima berkembang dengan cara klik tombol like, tulis komentar siap naik kelas di kolom komentar, aktifkan tombol lonceng notifikasi agar Sobat UMKM tidak ketinggalan video pembelajaran. Silahkan bagikan video ini kepada teman, saudara komunitas UMKM atau sesama pelaku usaha yang ingin memiliki pembukuan yang lebih rapi dan profesional. Saya Sri Kalima dari channel Kalima. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai ketemu pada episode 2.